Saya hormati Kepala Balai PSBH, Kepala Seksi Lingkungan LPLK, para kaur, staf, dan rekan-rekan kita yang berbahagia. Izinkan saya dari Seksi 1 mewakili rekan-rekan untuk menyampaikan kondisi existing yang ada di SPTN wilayah 1 sebagaimana yang diamanatkan oleh panitia dalam acara ini. Saya mulai dari profil SPTN 1 yang memiliki luas 41.000 lebih hektar yang terbagi di 4 resort berdasarkan SK 11 2013 tentang pembagian resort. Dari seksi SPT 1 memiliki personil sebanyak 28 orang yang terdiri dari 1 orang kepala seksi, Polhut sebanyak 16 orang, PK 2 orang, penyuluh 1 orang, pengolah data 2 orang, operator radio 2 orang, tenaga admin 2 orang, pengolah data selama prasarana 1 orang, dan administrasi umum 1 orang. Dalam melaksanakan tugasnya di wilayah 1 kami didukung oleh personil sebanyak 28 orang. Di kantor seksi ada 2 orang polhut, PH 2 orang, manggalaki 2 orang, penyuluh 1 orang, dan staf 4 orang. Jadi di kantor seksi ada 11 orang. Sementara di RPTN Wayangan ada 4 orang polhut. Di RPTN Wako ada 3 orang polhut dan 1 orang staf. RPTN Susukan Baru ada 3 orang polhut dan 1 orang staf. Dan di Rawabuntara ada 4 orang polhut dan 1 orang staf. Adapun Saspas yang berupa kendaraan operasional sebanyak 7 unit untuk kendaraan bermotor, roda 6 berupa truk pemadam kebakaran 1 unit dan roda 4 1 unit. Kemudian untuk kendaraan air hanya memiliki mesin saja tanpa kasko yang diperuntukkan untuk besok waktu. Nah, ini saya ingin menyampaikan bukan permasalahan, ya inilah tantangan yang dihadapi oleh resort Wayangan dalam pengelolaannya. Ada 3 hal yang mencolok, yakni kebakaran hutan, kemudian perburuan, termasuk illegal fishing. Dan untuk potensi itu berupa potensi pengamatan burung, satwa liar, dan potensi wisata. Untuk kebakaran hutan, tantangan yang kami hadapi berupa 1, lokasi yang susah dijangkau karena mayoritasnya ada perairan sehingga perlu akomodasi transportasi air. Kemudian tidak ada alat pemadam kebakaran, dan yang ketiga kurangnya kendaraan operasional untuk mencapai lokasi kebakaran. Kendaraan yang ada di resort Wayangan ini hanya 1 motor, sehingga ketika ada kejadian kebakaran untuk mencapai lokasi kebakaran itu harus mencari motor lebih. Dan mungkin 1 motor dikendarai oleh 2 orang karena 1 motor itu sejatinya harus membawa logistik. Jadi kami selama ini sering didukung oleh mitra seperti RPU yang menjamin kendaraan motornya. Untuk kegiatan perburuan ini dilakukan atau terjadi melalui darat maupun melalui sungai dan adanya illegal fishing. Tantangannya kami tidak ada kasko untuk melakukan patroli rutin di sana dan tidak ada alat navigasi yang memadai, sehingga patroli yang intensif itu sangat menjadi kebutuhan. Selain itu, selain kendala, kami juga punya potensi yang selama ini sudah berjalan,
kalau seandainya nanti ada dukungan lagi, mudah-mudahan bisa lebih optimal potensi ini dimanfaatkan oleh kita semua dan masyarakat berupa pengamatan burung satu air dan wisata susur jagal trek. Namun kendala di kantor Waimam ini kurangnya listrik, sehingga alat penerangannya terbatas, kemudian alat komunikasi wifi-nya pun dari tidak optimal kerjanya, karena wifi yang dipasang oleh Kementerian Komunikasi itu minimal satu hari harus hidup 8 jam. Kalau dia tidak hidup 8 jam itu dia akan merestart ulang. Akibatnya kita kembali dipanggil orang Kementerian Komunikasi itu begitu terus berulang. Belum lagi ada gangguan petir yang sering membuat wifi itu jadi tidak bekerja. Adapun yang telah dilakukan selama ini di Resort Waikana adalah melakukan patroli rutin dan patroli bersama masyarakat dalam hal ini LNP, kemudian melakukan deteksi dini di lokasi yang rawan kebakaran hutan, kemudian melakukan pendampingan wisata bina khusus dan bergabung bersama seksi, personil seksi dan mitra melakukan penjagaan di daerah-daerah yang rawan aktivitas ilegal seperti di pos Kalitatin dan sekitarnya. Yang kedua, untuk di Resort Wako ini ada ada sama dua tantangan, yaitu kebakaran hutan dan perburuan, dan dua potensi yaitu hadiran nelayan singgah dan pengamatan burung satwa air dan wisata. Namun untuk kegiatan di Wako ini khususnya pengamatan burung satwa air dan wisata ini masih belum termanfaatkan dengan baik. Untuk kebakaran hutan, lokasi di Resort Wako ini susah dijangkau dan tidak ada alat transportasi air, hanya ada mesin saja. Kemudian tidak ada alat pemadam kebakaran dan kurangnya kendaraan darat untuk mencapai lokasi kebakaran, sama dengan apa yang dialami oleh Resort Waikana. Kemudian perburuan juga ini membutuhkan patroli yang intensif. Namun kita tidak punya kasko, dan yang paling utama adalah keberadaan pos resort dan tidak adanya alat mitigasi. Pos resort untuk sementara ini ada dibangun di sana, yaitu bantuan dari rekan Jambi. Hanya saja saat ini kami belum bisa leluasa menggunakannya karena belum ada serah terima. Jadi kami masih khawatir kalau seandainya kami menempati pos itu kemudian ada apa-apanya bisa menjadi kesalahan prosedur. Dan yang selanjutnya adalah potensi nelayan singgah. Kehadiran nelayan singgah ini bukan berada di kawasan Taman Nasional Waikambas, karena sebagaimana kita ketahui garis pantai Waikambas di wilayah timur Sumatera ini sepanjang 72 km. Yang menjadi wilayah Waikambas adalah daratnya, sementara air bukan wilayah Waikambas, dan keberadaan nelayan singgah ini ada di air, jadi masuk wilayah Taman Nasional Waikambas. Keberadaan mereka selama ini kami jadikan potensi sebagai perpanjangan mata telinga publik, khususnya yang bertugas di Wako. Dan kami tetap mensosialisasikan kepada mereka, membina mereka, memberitahu aturan-aturan yang berlaku di Taman Nasional Waikambas, seperti tidak boleh mengambil apapun atau memasuki kawasan PNBP. Alhamdulillah selama ini kerjasama personil Wako dan nelayan singgah itu sudah cukup baik, sehingga banyak sekali informasi-informasi yang bisa kami dapatkan dari mereka. Dan keberadaan mereka juga seringkali menjadi penghalang bagi masyarakat ilegal yang bisa mau masuk, itu mereka sering menghalangi juga. Walaupun tidak begitu optimal ya, karena mereka cuma masyarakat biasa. Tapi dengan cara mereka, alhamdulillah, yang tadinya ibaratnya 10 itu bisa menghalangi 4 atau 5, dan itu tanpa problem. Saya sudah berhasil. Yang dilakukan adalah sama melakukan patroli rutin dan patroli bersama mitra, kemudian patroli dari sini ini belum melakukan pendampingan bersama dinas khusus, belum ada.
kemudian sosialisasi dan singgah, melakukan dalam secara berkala dan melakukan jenjang sana pada tokoh-tokoh nelayan di sana. Kemudian untuk di permasalahan RPT susulan baru yang seperti kita ketahui sama-sama, tantangannya adalah penangkapan hutang, perburuan, dan satwa liar. Jadi untuk permasalahan RPT susulan baru ini kami berharapkan adanya tambahan personil, kemudian dukungan untuk bisa melakukan patroli secara rutin, mengingat luas wilayahnya yang sangat luas dan banyaknya akses untuk masuk wilayah ke SSB tersebut. Karena wilayah SSB sepanjang sekitar 7 kilo itu langsung berbatasan dengan di desa masyarakat. Kemudian untuk konflik satwa liar ini kami kekurangan personil sehingga kami kekurangan tenaga untuk mengatur jadwal tugas-tugas yang lain. Kadang kawan-kawan yang baru pulang patroli karena ada jaga langsung kembali lagi tanpa sempat beristirahat. Hal-hal yang seperti itu yang kami laksanakan. Ini bukan merupakan masalah, tapi ini merupakan kendala dan kami yakin kami tetap bisa percaya dalam proses dan kami sabar menjalani proses ini. Ini tidak akan menjadi masalah bagi kami karena selama ini kami selalu berusaha untuk melakukannya. Kemudian yang dilakukan adalah patroli rutin bersama MIP dan Mitra, kemudian dengan kegiatan restorasi di Simpang Nusa dan Toba, kemudian melakukan pendampingan wisata dengan khusus, sosialisasi ke masyarakat, kemudian melakukan pemadaman kebakaran bersama masyarakat, penjagaan, pengiringan satwa liar bersama masyarakat. Selanjutnya juga melakukan penjagaan masyarakat bersama Babinsa, Babin Kapolres dan Mitra. Kemudian yang terakhir adalah menerapkan jadwal 3 jaga di pos resort yang selama ini sudah berjalan lancar. Dan yang terakhir adalah di RPT Rawabudel, permasalahannya juga sama dengan yang ada di RPT yang sudah baru, kebakaran hutan, perburuan dan satwa liar. Dan apa yang kami harapkan juga perlunya tambahan personil dan dukungan untuk bisa dilaksanakannya patroli. Selama ini kami menyiasatinya dengan meminta bantuan logistik dari rekan mitra untuk kegiatan-kegiatan patroli mandiri yang dilaksanakan oleh personil resort Rawabudel. Jadi personilnya adalah kami dan kami bantuan logistiknya dari mitra. Dan perburuan ini sama, banyak akses masuk dalam kawasan yang berbatasan dengan DPRD ini menjadi tantangan tersendiri. Dan tadi gajah juga sama, kurangnya personil, banyaknya akses masuk gajah yang kami butuhkan untuk menjaga semua titik di perbatasan antara RT dan Rawabudel dengan DPRD. Upaya yang dilakukan juga sama, sudah lakukan patroli rutin, patroli bersama MNP, kemudian pendampingan, kegiatan restorasi maupun wisata, kemudian sosialisasi, kemudian berkunjung ke masyarakat yang disinyalir keluar masuk kawasan ini dalam rangka persuasif akan melaksanakan door dengan menargetkan anggota-anggota masyarakat tertentu, kemudian melakukan pemadaman kebakaran, melakukan penjagaan dan pembiayaan satwa liar bersama masyarakat dan karyawan berbeda-beda. Selanjutnya juga ada kesalahan dan menerapkan jadwal tiket yang dari profesor yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Adapun yang belum dapat dilakukan adalah baru 14 menit. Hanya harapan adalah adanya patroli rutin bersama mitra di Persik, terutama di daerah Waikana dan Wako. Kemudian perlunya ada penambahan personil harapan kami dalam SK 01 tahun 2025 ini bisa diakomodir. Kemudian dapat dukungan untuk transportasi air untuk kegiatan patroli yang urgensinya untuk menjaga agar kegiatan gerakan patroli kita tetap terjaga kerahasiaannya, sehingga kalau ada laporan-laporan itu bisa kita tindak dengan optimal, tidak ada kebocoran. Kemudian harapannya kondisi pos yang di Wako itu bisa diserah terimakan dengan sesi SRP 1 sehingga bisa digunakan oleh kawan-kawan yang patroli di komunikasi di RPT Wako juga belum dapat digunakan, dan itu juga yang di RPT Waikana perlu ada alat penerangan
yang tersumber dari genset ataupun insolasi. Ini adalah data kebakaran yang dipadamkan tahun 2024 yang katanya sudah ada di portal mobil yang bisa nanti diakses lebih detail di datanya di portal mobil. Dan untuk diketahui bahwa hingga bulan Desember 2024 total luas kebakaran yang ada di Semarang 1 adalah 1.897,39 hektar. Untuk frekuensi terjadinya kebakaran ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, tapi untuk skala luas dia mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan adalah ketika terjadi kebakaran yang notabene daerah tersebut sudah lama sekali tidak ada kebakaran menyebabkan bahan bakarnya menumpuk dan kering. Ketika dia terbakar, perabatannya sangat cepat sekali dan upaya yang kita lakukan ini sangat lambat, sangat terhambat oleh adanya kecepatan angin dan perabatan seperti itu. Tapi untuk saat ini setiap ada kejadian kebakaran, petugas dari Eksekutif 1 khususnya SSG selalu menganggap untuk melakukan kegiatan pemadaman. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon masukannya agar pengelolaan SPTN 1 dan restoran itu SPTN 1 bisa lebih baik lagi dan optimal di tahun 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampung punya gajah, Papua punya cerita. Lampung punya gajah, Papua punya cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Mantap, Dari menit ya. Sekarang giliran persilakan untuk kepala seksi wilayah SPTN wilayah 3. Mantap Pak. Loncat, loncat, sip, Bu, sip, Bu, sip. SPTN wilayah 3. Sip. Pokoknya tetap menang moderator pokoknya. Sip, nggak bisa ngelawan. Jangan dilawan. Semangat Pak Erwin. Berdiri. Iya. Yang lihat angin, moderator. Oke, manajemen punya karena tadi Pak Joko juga lebih 5 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Tamu Sampai Lebih baik yang saya hormati 14 waktunya daripada tidak tersampaikan. Iya. yang saya hormati seksi 1 sampaikan. Yang saya hormati rekan-rekan dari mitra dan teman-teman dari Taman Nasional Gambar. Izinkan saya akan memaparkan kondisi situasi Saya nggak suka ngomong di seksi 3. waktu. Meskipun kondisi sekarang Ada sedang hal ada yang harus didengar. hampir tiap malam teman-teman giring gajah, kurang tidur dan segalanya. Tapi harus kita coba. Syukur organisasi di SPTN 3 di sini terpaparnya personilnya banyak. Urusan kawasan konservasi 5 personil, urusan penanganan 5 personil, penata usaha umum 5 personil. Kalau lihat dari ini hanya angka, tapi personil tidak ada. Loh, kenapa Pak? Apa Pak? Hah? Jadi abu-abu seperti Haji Wadi di Positif tinggi aja. Lah ya positif nih. Nggak usah dikomentari. Positif. Iya ya, siap. Siap Pak. Jangan dikomentari. Siap. Ini yang paling banyak nih, ada resort khusus nih, resort PLG. Tadi ada bercanda dan Pak Catur itu. Bisa dibagi berbagai macam resort yang di PLG. Resort barang lampir ya. Mohon maaf sambil guyon supaya kita tidak ngantuk. Siap Pak. Kebetulan saya ngantuk juga, semalam kurang tidur. RPTN Margahayu, Pak Resort Pak Marjudis. Di sini judulnya 9, padahal yang ada 3. Karena yang sisanya ada di MRU ya. Sama dengan persoalan di Kuala Penet, Pak Sulis
Ada 7 personil, yang aktif ada 3, udah yang betul-betul kasihan jumlah real orang-orang kapuk dan bola kambas 3 personil. tahu diri atau posisi. Di sini saya tidak ini ya, seperti bangunan memang sarpas tadi bahwa persyaratan sesuai dari RBM yang 2024 memang jumlahnya kurang memadai. Sebenarnya RBM ini sudah didengungkan dari 2011, sudah berjalan 2011. Saya sudah mengikuti dulu 2011 di Bogor. Dulu cikal bakalnya, sekarang mungkin lebih diperkuat lagi. Mungkin nanti bisa ada kita sesama struktural untuk masukan-masukan bagaimana ini untuk kemajuan baik atas ke depan. Jadi kita harus maju ke depan ya, jangan mundur ke belakang. Perut boleh Perut ke yang depan maju. dulu. Otak harus ke depan juga, pantat ke belakang. Ini Mau komentar ya? Jangan adalah luas dari bisikan masing-masing berdua aja, desa. nggak usah untuk orang lain kan. SKU 13.000 hektar, Pelan ya. Marga Hayu 9.000 hektar, Kuala Kambas 8.000 hektar, Kuala Penyet 7.000. Kalau dilihat dari luas kawasan TNWK ini bervariatif, Kawasan kita. ada daratan, pesisir pantai, rawa. Ini kegiatan teman-teman, ada yang bersama mitra ya. Kebetulan saya sempat nginap di Kuala Kambas. Meskipun kondisi seadanya hanya pos ya. Kebetulan hanya pos. Orang-orangnya dan pasnya. Ini sarpas yang ada di kita ini versi foto zaman Dari gabung tahun berapa itu ya saya nggak tahu. Tapi sebenarnya kondisinya tidak seperti ini. Seperti perahu wisata yang bisa dilihat di sana. Itu kondisinya sekarang sudah saya sebut sekarat ya, dipakai tidak. Karena di jauh kita naikin mungkin bisa tenggelam, pakai pelampung sama dengan inalillahi. Seperti kapal RPU saat ini, mohon maaf, kapal RPU sekarang sudah tenggelam, sudah bisa tidak dipakai lagi. Saya lihat kemarin postingan di grup, ibu-ibu naik kapal RPU dengan senang, gembira gitu. Padahal saat saya lihat, ini siapa yang tanggung jawab? Ketika saya main ke sana aja, Pak Asep itu yang bawa kapal itu sudah deg-degan was-was. Ibaratnya kita bercandanya pakai pelampung mati, ikut pelaku pasir karena buaya sudah nunggu di bawah. Halo. Halo. Iya nanti sebentar ya saya. Ini kantor versi lama CUD ya. Ya, yang sebentar kok ya. Berikut. seksi dan Kuala Penyet. Ini ada Kambas ya, Kambas sudah renovasi kemarin sedikit. Margahayu, kenapa Margahayu saya minta kemarin saya tutupi? Karena sudah tempatnya suram di dalam, tambah gelap kalau malam, minimal cerah terlihat. Karena tidak ada permen yang mengatur cat kantor kehutanan harus warna hijau, tidak ada itu. Itu tergantung kreasi masing-masing. Oke, setuju ya. Kita buat pink nanti ya. Tipe ekosistem di seksi W3 yaitu lengkap ya, ada pantai, mangrove, rawa dan dataran, udah hutan, hujan dataran. Luar biasa. Kebetulan di Kuala Kambas ini kalau lihat dari pantai sebenarnya kalau kita berpikir wisata enak, tapi ketika melihat kepada pantai itu jangan dikira itu kayu, tapi bisa juga itu saudara, jadi tidak sama, buaya. Seperti ini kondisi yang ada di seksi 3.
Nambah Ini potensi-potensinya anggrek, dan itu ada, cuman di sini tidak ada tergambar Sungai Waikanan ya kondisi terkini. Jadi perlu diketahui Sungai Waikanan saat ini tidak bisa dilewati kapal karena ada rumput yang menutupi kurang lebih 500 meter udah Paris ya, panjang 500 meter ya. Itu rumput yang sangat mengganggu ya, tidak bisa, mungkin suatu saat nanti kalau dibiarkan akan menjadi dataran, tapi yang bisa melewati bukan kita, kalau kita bisa tenggelam. Ini jenis-jenis fauna yang ada di seksi 3. Nah ini saya selama di sini yang belum melihat ini babi, beruang madu, kemudian lihat hijab, bisa. Kalau harimau Sumatera lihat dari kameranya PKHS, terutama di tikungan Hasan. Dan saya pernah berpapasan malam jam 9 malam itu dengan yang hitam itu macan kumbang ya, macan lahan ya. Ada saya ketemu itu berapa pasang. Saya kira tadinya kucing, tapi kok besar, ternyata bukan. Ya siap. Desa penyangga fungsi taman nasional kalau kita lihat sampai saat ini tidak ada penambahan, perlindungan, pengelolaan, penempatan, dan kita tambahkan ada pemberdayaan masyarakat. Sini desa penyangga saya analogikan potensi bagi TN sebagai dukungan dalam pengelolaan kawasan. Ini desa-desa yang berbatasan dengan SPTN 3 yaitu Laboratorium 6, Laboratorium 7, Desa Braja Asri, Braja Yakti, Braja Hansari, Braja Luhur, Braja Kencana, Sukorahayu, Nagasari, dan Karanganyar. Ini mungkin berbeda kecamatan, Kecamatan Lebang Maringga, Kecamatan Parajipara ya, Parajipara dan Braja Asri ya. Braja Asri Pak. Braja Swabah ya. Permasalahan di sana yaitu komplek manusia dan satwa liar, kebakaran, pengelolaan ikan, perburuan, penjualan burung, panggilan HBPK, HHPK, dan pembuatan akses jalan. Dari kejadian di sini bisa kita lihat yang sering itu kebakaran. Pertama itu pengambilan ikan, ini perburuan, meskipun belum kita lihat. Pencurian burung sudah pernah kita temukan oleh teman-teman resort. Komplek manusia dan satwa ini ada gajah yang mungkin ya, saat ini masih belum selesai ya. Mana Kadit belum nyampe. Kebakaran hutan, terutama di wilayah Kuala Penat. Ini kegiatan yang telah dilaksanakan oleh teman-teman terutama di ini Kuala Kapas ya, sama Layan Singgah. Ini gambar-gambar kegiatan rekan-rekan di resort. Ini salah satunya konflik penanggulangan konflik manusia dan satwa liar. Kita di seksi 3 ini ada kerjasama mitra, terutama untuk penanggulangan konflik. Ada KHS, WCS, sini ada PKHS, dan MP Gajah. Ini kegiatan yang baru
baru-baru ini yang sengaja kita masukkan bahwa ini akan terjadi terus berulang selama kita bersebelahan ya, atau berdampingan dengan satwa. Ini mereka konflik yang terjadi dari 2 Januari sampai Desember. Ini ada 4 bulan yang tidak ada konflik. Ini rekap dari 1 Januari 2024 sampai 1 Januari 2025 terkait akte mungkin percepatannya nih kegiatan Nggak ada yang ngebantu. kegiatan Pak Heru gini nih. kejadian Sekedar ngetik aja nggak ada. Orang-orang tuh lari semua. Iya. Sian dia. kebijakan pengelola resort yang sedang diterapkan di seksi 3 yaitu kegiatan anjang sana para terduga pelaku, ikut aktif kegiatan di kelompok binaan internasional, pengendalian karhutla, penanggulangan konflik gajah liar, patroli pengamanan kawasan hutan, dan patroli pencegahan kebakaran hutan. Kendala implementasi LPM yang dihadapi saat ini yaitu penanggulangan konflik gajah dan manusia. Ini hasil diskusi dengan teman-teman di resort karena tahun lalu itu OH-nya MP4, saat ini kurang jadi 3. Jadi ada menurunnya semangat MMP. Terus ada terbatas sarana prasarana dalam pengoperasian kegiatan seperti personalis dan navigasi, kurangnya volume kegiatan pengamanan kawasan walaupun ada kapal dari mitra, kurangnya SDM. Ini yang Personel di yang SPM paling 3 ini hilang. kurangnya SDM dan menghasil kegiatan. Siapa pemimpinnya? Orang-orang yang nggak loyal, Koordinator sudah setia. menyatakan habis waktu untuk saya presentasi. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan ke sesi ketiga, paparan dari Kepala SPPM Wilayah 2, mohon izin dan kerelaannya. Semangat. Istirahat. Kita agak bergeser sedikit ya Bapak ya. Setuju? Terima kasih. Dipersilakan Pak Dani, mohon lebih dimanage lagi waktunya. Semangat. Pagi. Dani. Aduh. Mohon izin Pak Kepala Balai, selamat datang Mas Mukri di Taman Nasional Balai Kambas. Yang terhormat para pejabat Sepura dan para pelaut dan para mitra dan teman-teman kita semua, izinkan saya menyampaikan sebuah lagu seksi wilayah 2. Jadi saya berdiri di sini menyampaikan bahwa luas kawasan Taman Nasional, luas kawasan seksi wilayah 2 Timur memiliki luas 42.241,95 hektar, terdiri dari 4 resort, ada resort Cabang, resort Rantau Jaya, resort Menasalam, dan resort atau Kota. Permasalahan wilayah kami hampir sama seperti semua sesi. Pertama terkait gangguan perburuan liar, yang kedua kebakaran hutan, illegal fishing, dan yang paling sering setiap hari adalah gangguan konflik satu. Nah, tapi alhamdulillah di sini
saya mempunyai tim orang-orang yang andal dan terbaik. Wih, mantap, 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 mantap. Saking handalnya, dari jumlah pengurus yang 17, yang existing sebenarnya di Jawa adalah 13. Wih, mantap, mantap, mantap. Karena tersebar terpakai di ada di kantor balai, mungkin ada juga yang dari SKP saya itu yang dari seksi 1. Siap. Saking handal-handalnya dipakai sangat bermanfaat anggota saya. Saya bangga, alhamdulillah. Baik juga dari jumlah 4 yang ada cuma 1, yaitu yang P3K. Nah itu ada KUR, DMN. Jadi banyak anggota saya yang memegang posisi yang paling penting di kantor ini. Mantap, mantap, mantap. Semangat. Orang-orang hebat semua. Penyuluh ya dari 3 ada 1 di kepegawaian. Semua ini ada anggota saya. Kayak dengan macam-macam belum saya. Mantap. Bawang ada. Menatasi usaha umum ada 2. Ya saking handalnya di tempat saya penata usaha umum dari kepala resort. Dia melanggar kan di peraturan Permendikbud LHK nomor 16. Enggak salah. Yang penting ASN. Itu. Siapa? Lanjut. Yang penting ASN. Jadi dari pertama ini saya jabarkan sedikit konflik satwa. Silahkan lanjut ke konflik satwa. Nah di sini saking saktinya andal-andalnya kami, walaupun dengan kondisi konflik ya, dalam tahun 2024 ini jumlahnya 223 konflik terdiri dari 9 desa. Alhamdulillah bisa kami Selesai. iya tangani, walaupun selesai atau tidak, tangani dulu. Gitu. Masalah bisa atau tidak, bergerak dulu. Itulah, karena kami punya prinsip, we are the one, the two. Jadi, nggak ada perbedaan, oh itu resort atau produk, oh itu resort Musalam. Kita semua satu, untuk keamanan nasional tercinta ini. Jadi, Mantap, mantap, mantap. saling mendukung, mudah-mudahan contoh semua resort yang ada di sini. Jadi Nggak bisa apa-apa karena masing-masing resort masing. Iya. jadi kita tangani. Yang lebih ini lagi gangguan kami adalah gajah liar. Yang kedua kebakaran. Coba kami lihatkan kebakaran. Walaupun ada penurunan mungkin sekitar 38 atau 40% dari tahun 2023. Kejadian kebakaran ini, tapi ya lumayan juga dengan luas diperkirakan 5.895. Kenapa menjadi luas? Ya karena hampir semua kawasannya 40%, 60% itu pada hilang. Mudah sekali terbang. Inilah yang terjadi. Ada satu yang tidak termasuk satu kali di resort cabang di bulan September yang pada saya malam-malam tadi. Itu ada, jadi di semua resort terjadi kebakaran. Bukan saya bangga, tapi pembelajaran di tahun ini mudah-mudahan tidak ada atau berkurang kebakaran. Amin. Amin. Ini karena pasukan handal kami. Jadi kebakaran hutan dengan total kejadian mungkin di sini menjadi 17. Oke lanjut. Inilah pertama di Resort Rantau Jaya dengan luas 10.609 hektar. Sumber daya manusianya ada 4 orang. Mirip-mirip lah sesuai dengan aturan Permen LHK. Desa penyangga ada 5, ada Merangi, Murni Jaya, Rantau Jaya Ilir, Rantau Jaya Ilir, Rantau Jaya Baru, dan Rantau Jaya Magnet. Potensi yang ada di Resort Rantau Jaya adalah pertama kegiatan pengamatan satwa dan susur sungai, pengamatan jungle trek dengan menyusuri
hutan secara berjalan. Jadi itu adalah upaya kami supaya kita bekerja menjadi happy, tidak seolah-olah kita menjalankan tugas saja sambil berwisata. Nah, mudah-mudahan ada rezeki dengan mendampingi orang-orang yang berwisata ke tempat kami. Sungai Pegadungan dimanfaatkan oleh warga untuk menggunakan sebagai jalan kampus dan dijadikan awan. Yang ada yang dilakukan oleh teman-teman untuk inovasi. Jadi kami sudah terbiasa dengan MPC, Bobie Carane. Jadi walaupun anggaran sedikit ataupun nggak ada, kita nggak jadi masalah. Yang susah itu adalah ngecat langit. Semua bisa, tergantung kita yang mau berupaya atau tidak. Jadi ya kita lakukan ini. Apa yang kita lakukan? Ya dengan bermitra. Ancamannya itu lanjut. Inilah kendala implementasi terkait implementasi RDM di Desa Brawijaya. SDM-nya, jumlah dan skill aja. Kenapa rada-rada bingung seperti yang disampaikan oleh Pak Karman? Teman-teman, khususnya yang di seksi saya itu, kebanyakan kan teman-teman yang IPASI, yang dari mitra menjadi PNS kita. Selama berapa tahun menjadi PNS kita, mendapatkan diklat aja kemarin, ya kan? Pemahaman dan mengerti terkait taman nasional juga pasti kurang, karena dulu waktu di kita kan ininya hanya menjalankan perintah. Jadi harus memahami Pak Karman. Dan kitanya yang harus lebih bersabar, membimbing, menuntut teman-teman. Alhamdulillah teman-teman saya menjadi teman-teman yang handal. Mantap, alhamdulillah. Solusinya apa? Berkolaborasi, bermitra. Ada WCS, ada RPU, ada KHS, ada ALA, ada PKHS. Ya itu. Ingat teman-teman mitra, kita baca di Permen 16 itu, posisi teman-teman pada saat kegiatan atau berada di resort adalah di bawah kendali kepala resort. Paham? Itu. Jadi pemegang kendali Dalam artinya ini. Jadi jangan semau-maunya. Ada yang serang ya. Oh ya. Masalah itu adalah kenapa RBM penting bagi kita adalah untuk pembelajaran dan untuk lebih mandiri, berpikir, berinovasi. Kalau kalian nggak bisa begitu, ngapain kalian jadi pegawai negeri? Ngapain kalian jadi kepala resort? Karena kalian yang menjadi kepala resort itu adalah orang-orang terpilih, bukan Mantap. Saya yakin kalau anggota saya handal semua. Anggaran nggak ada, sarana penunjang ya pasti lah. Motor cuma 1 biji. Alat-alat apapun yang dari resort nggak ada. Tapi kita jangan berkecil hati. Tetap semua pekerjaan harus kita lakukan dengan baik. Oke, adanya. Saya paling sering. Ini unggul salam. Ini contoh datanya, potensinya bisa dibaca. Kalau bila perlu nanti saya kasih ke ini filenya. Oke, lanjut. SDM jumlahnya kemampuannya ya kita bisa. Terus tidak punya kantor resort, mau diem di mana? Gimana kita mau menjalankan RBM? Tempatnya juga nggak ada. Tapi Pak resort saya cerdas handal. Kenapa? Melakukan penggalangan. Jadi banyak masyarakat yang kita pegang untuk memberikan informasi kepada kita, sehingga kita bisa menangani atau mencegah terjadinya permasalahan. Sarana tidak menunjang ya penguatan intelijen kita, yaitu dari penggalangan kita kembangkan menjadi kegiatan intelijen kita. Sudah berarti kita sudah ini, cuma mau nggak menjalankan. Oke, lanjut karena waktu sebentar. Resort cabang yang paling jauh, tempatnya sama juga nggak punya resort. Bagaimana menjalankan RBM? Tapi kita tidak pakai kreatif. Kita lakukan lah.
kita berupaya. Sama permasalahannya itu. Oke, lanjut. Kendala implementasinya ya itu teman-teman bermitra. Ini kita coba teman-teman Pak Reso, gimana kalau kami berkegiatan dengan KRS? Itu jadi masalah. Sesuai aturan. Menjalankan tugas dan untuk tujuan taman nasional. Gitu. Tidak kok punya kantor resort, ya bisa paling khusus. Jadi kadang-kadang karena banyak potensi di sana dengan cara sesungguhnya teman-teman sekalian berwisata mendampingi wisata juga berpatroli di situ. Mungkin orang masyarakat mau masuk melihat kita bolak-balik di situ, ya akan mengundurkan waktunya untuk melakukan masuk ke dalam kawasan minimal itu. Mencegah. Lokasi paling jauh, sarana tidak menunjang, yaitu caranya dengan pakai peralihan. Jadi motor aja, baru aja ya diganti sekarang ya saya dulu motor butut. Sempat saya marah-marah tapi bukan gitu, saya marah bu. Apa ini motornya kok kayak gini ya? Orangnya kerjanya paling jauh. Lanjut. Nah, terakhir desa Toto Projo. Desa Toto Projo luasnya 12.000. Jadi kalau di ini di seksi 3 di bawah 10.000 kan luasnya. Kami di atas 10.000. Dan jumlah orangnya sama caranya sampeinnya kayak gini biar nggak ngantuk Projo 7 orang. biar nggak dianggap di luar negeri juga. Oh gitu ya, cerita itu. Ada 3 orang. cerita Ini yang sisanya 4 orang siapa lagi awal. bukan ke dia Iya Ya, iya. berkegiatan untuk mengolah desa. Ini untuk kegiatan antisipasi konten luar. Ini desanya juga banyak. Cuman kebetulan kan mereka di kantor seksi, jadi bisa dijangkau oleh teman-teman seksi. Oke, lanjut. SDM, ya jumlah sama kurang sarana, ya kita memanfaatkan sarana mitra-mitra kita yang ada. Itu penting. Jadi MPC itu ya di sini kita gunakan. Anggaran belum mendukung ya pengembangan potensi wisata. Jadi teman-teman bisa berkegiatan pengamanan hutan dengan wisata. Sehingga keunggulan RBM itu bisa tepat sasaran. Jadi kita coba, kalau saya di tempat saya, teman-teman resort itu wajib mengusulkan kegiatan, merencanakan kegiatan, dan mengelola kegiatan itu. Saya sudah menerima laporannya. Oke, ini satu lagi, sedikit lagi. Nah, bagian upaya kita menjalankan tugas yang berat ini supaya tidak liar kata Pak RB. Caranya ya kita pupuk jiwa korsa kita bekerja dengan hati, jadi merasa tidak tertekan, tidak merasa terpaksa bekerja itu. Jadi kita sambil happy, pikir karaoke nyanyi santai aja. Mantap. Jadi kita bikin santai, kalau teman-teman pengen nyaman, kita pikirkan, kita coba cari cara untuk bisa menjadi nyaman. Collaborative action dan collective action itu, dan alhamdulillah dari sekian banyak permasalahan yang kita ada di sini, kita ada di lokasi, ada di kawasan, begitu yang kita coba. Walaupun banyak utang ke warung kita ya kan. Tapi kan untuk kerja itu bisa kita lakukan. Anggaran keluar, kita selesai. Dibantu juga dengan orang. Itu bisa. Jadi nggak ada yang susah. Kita yang susah adalah ngecat langit. Itu prinsip kami. Begitu, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak-agak ini menyampaikannya, tapi biar ngantuk. Yang penting nyaman, Pak. Oke. Pas azan ini. Sholat dulu maunya. Firman langsung aja bergerak. Gimana, Pak? Langsung ada bergerak apa? Langsung ya? Ya langsung. Oke, ajak Pak Karman.